Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Judul chapter 3-4, scene pun diawali dengan Yutao yang sedang bermain dengan para binatang kecil yang imut dan lucu. Tanpa diduga, setelah beberapa saat monster-monster telah banyak berubah. Dengan tambahan Dewi kecil yang lucu ini, Yutao harus mencatat penemuan ini. Tiba-tiba, tanah retak dan menyebabkan gempa. Yutao bingung di sini apa yang telah terjadi. Dan tiba-tiba ada monster beruang hitam yang hendak menyerang Yutao. Pohon pun terbelah dua diserang oleh beruang hitam itu. Sambil berlari, Yutao tidak mengira bahwa beruang hitam itu akan datang. Yutao pun terus berlari hingga dirinya bersembunyi di balik pohon. Hingga terlihat di sini kura-kura kecil yang menemaninya terjatuh ke dalam sungai. Yutao kini merasa telah aman karena telah bersembunyi di balik pohon. Dan Yutao telah dijatuhkan bulu burung yang menemaninya. Saat Yutao melihat ke arah atas, ternyata burung itu tersangkut oleh ranting-ranting pohon. Dan pohon itu ternyata hidup dan langsung memakan burung tersebut. Yutao yang menyaksikan semua itu pun langsung berlari dan tidak habis pikir bahwa pohon bisa memakan. Dan dia juga tidak tahu bagaimana ini semua bisa terjadi. Hingga Yutao melihat ke arah kura-kura yang tercemplung ke sungai itu. Tiba-tiba air berubah bentuk menjadi ular berkaki 4 dan langsung memakan kura-kura kecil itu. Jadi tidak hanya pohon tapi air juga hidup dan mencari makan. Yutao mengatakan bahwa air danau bukan mengalami perubahan yang tidak normal, tetapi ular berkaki 4 berpolusi menjadi air menggunakan bentuk air sebagai warna pelindung. Perubahan seperti itu benar-benar hebat. Kini Yutao telah terpojok dan tidak bisa lari lagi. Sedangkan Yutao merasakan hal yang aneh karena telah melihat beruang hitam yang telah berhenti. Ternyata dari dalam perut beruang hitam itu muncul tikus berwajah biru juga bermata satu seperti Dajjal. Yutao benar-benar tidak habis pikir dengan semua keanehan yang terjadi. Tikus itu pun keluar dari perut beruang hitam. Yutao pun langsung mencatat apa yang telah terjadi. Yutao juga mengatakan bahwa di jalan siluman hanya ada makan dan makan yang mengerikan. Hingga tak terasa kini Yutao telah sampai di ujung jalan. Para monster-monster yang melihatnya pun seperti sangat bernafsu untuk memangsanya. Seluruh makhluk yang ada di sini mengalami perubahan dan itu berkembang sangat cepat. Para makhluk yang berubah ini belum pernah muncul dan Yutao harus melaporkan kejadian ini kepada Gautama secepat mungkin. Dan entah bagaimana caranya Yutao bisa berada di atas langit. Saya juga nggak tahu, tapi yang pasti di sini Yutao kini sudah berada di samping Gautama. Yutao langsung melaporkan kepada Gautama. Gautama mengatakan bahwa dirinya akan meluangkan waktu untuk melihat catatan dari Yutao. Kerja keras Yutao membuatnya sangat lelah dan Gautama menyuruh Yutao untuk beristirahat. Dan di sini terlihat para prajurit yang sedang cekcok, bukan hanya main bacot tapi mereka juga main pukul-pukulan. Hingga keributan para prajurit pun berlangsung. Gautama merasakan sedikit aneh dengan kejadian ini. Prajurit surgawi selalu dikenal dengan kedisiplinan mereka. Hanya hal sepele, kini mereka semua bertengkar. Gautama menyebutnya ini tidak masuk akal. Dan yang paling mengerikannya, seolah-olah mereka semua kehilangan akal sehat dan tidak mampu mengendalikan tubuhnya. Gautama pun tidak tinggal diam dan tidak akan membiarkan mereka saling membunuh. Gautama langsung mengeluarkan jurusnya untuk menghentikan mereka semua. Tapi sebelum Gautama mengeluarkan jurusnya, datanglah seseorang yang menghentikannya terlebih dahulu. Dia adalah Dewa Erlang, komandan tentara langit. Gautama mengatakan kepada Dewa Erlang pada akhirnya hari itu klan naga telah datang. Dan kini mereka pergi tak pernah muncul lagi. Tiba-tiba datanglah Guanyin yang kebetulan lewat. Guanyin mengatakan kepada Gautama agar Gautama tidak mengkhawatirkan masalah prajurit yang membuat masalah. Guanyin juga mengatakan bahwa prajurit surga itu telah mabuk. Guanyin juga mengatakan bahwa Disitian telah menyerahkan wewenang untuk mengelola surga padanya. Dan Guanyin berjanji untuk sementara mengelolanya. Jadi Guanyin harus melakukan yang terbaik. Karena kini Gautama sudah tahu kejadiannya, Gautama pun akan pergi meninggalkan Guanyin untuk tidur. Tapi sebelum Gautama pergi, Gautama mengatakan kepada Guanyin bahwa dirinya belum bisa melihat raja-raja surga untuk sementara waktu. Jadi Gautama akan berkumpul dengan mereka beberapa hari lagi.
Di sini Gautama memikirkan hal yang aneh karena sejak saat itu ada sesuatu yang ganjil terjadi, termasuk gangguan manusia dan naga di istana surga. Para prajurit surga gelisah dan bertarung satu sama lain. Yutao mengatakan tentang jalan siluman yang ada pengecualian, dan Gautama langsung membuka buku catatan dari Yutao. Saat lembaran buku itu dibuka, tiba-tiba muncullah sesuatu dari buku itu. Gautama seperti terbawa ke dalam dimensi lain, menyaksikan beberapa siluman. Gambar secara perlahan tampak jelas dan muncul beberapa warna merah perlahan bersinar merah sepenuhnya. Ada gelombang tanda-tanda kehidupan. Itu hanya ilusi dari Gautama saja. Gautama juga mengatakan langit dan bumi berubah, malapetaka akan datang. Gautama juga merasakan kekuatan yang misterius yang menarik makhluk hidup di 3 alam. Bahkan 3 alam tidak lepas dari bencana ini. Cuma mereka tidak bisa diam saja dan menunggu kematian. Dan kita akan langsung masuk ke chapter 4 nih, Mang. Terlihat di sini bocil yang sedang berlari di antara para tengkorak naga. Bocil yang sudah berkeringat deras dan kehabisan napas. Dia adalah bocah naga yang diselamatkan oleh Bailang. Bocil ini bernama Aoye. Dan terlihat di sini Ause yang berada di hadapan Aoye. Di sini Aoye mencoba menjelaskan pada Ause, tapi Ause sudah sangat kesal. Ause mengatakan, "Kau yang telah membawa bencana wabah ke ras naga. Tahukah kau ini akan memusnahkan ras naga kita?" Ause di sini sudah sangat marah hingga Ause langsung menghunuskan pedangnya dan menebas Aoye. Aoye sudah sangat berkeringat dan penuh ketakutan sehingga dia pun tersadar dari mimpinya. Aoye mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu pada klan naga. Guru Tang sudah mengetahui soal itu. Jadi, Guru Tang telah mengirimkan Cupat Kai untuk memeriksa. Cupat Kai sudah berangkat memeriksa kejadian. Jadi, Guru Tang mengatakan agar Aoye jangan mengkhawatirkannya. Aoye mengatakan bahwa wilayah naga sangat menakutkan dan Cupat Kai kini dalam bahaya, dan Aoye menyuruh Guru Tang agar Cupat Kai disuruh pulang. Terlihat di sini Cupat Kai meskipun dia lemah dan sangat malas, tapi dia memiliki keunikan yang seringkali keberuntungan berpihak padanya. Dan di sini Cupat Kai berhenti berlari karena tersandung, dan Cupat Kai merasakan ada yang sedang membicarakannya. Cupat Kai mengatakan, "Aku dapat bertemu dengan keindahan naga yang cantik menawan, mereka pasti akan iri. Aku mendengar bahwa gadis naga semua cantik-cantik." Dalam perjalanan itu pun Cupat Kai mengatakan agar guru jangan khawatir. "Aku akan pergi untuk memeriksa situasi di klan naga." Cupat Kai pun terus berjalan dengan hati yang berbunga-bunga karena kecantikan klan naga yang akan didatanginya. Dan kita akan dialihkan ke Istana Langit dulu nih, Mang. Terlihat di sini Gautama yang sedang membuka jendela kamarnya. Yutao mengatakan bahwa dirinya membawakan makanan untuk Gautama. Jadi Yutao pun dipersilahkan masuk oleh prajurit. Yutao telah mempersiapkan makanan untuk Gautama. Sambil makan, Gautama mengatakan bahwa dirinya sedang diawasi dan banyak tentara langit menjaganya. Gautama mengatakan kepada Yutao bahwa Yutao tidak tahu apa-apa tentang gerakan yang dibatasi. Jika masalahnya membesar, Gautama akan melakukan yang diinginkan. Di sini Gautama mengatakan kepada Yutao masalah apakah yang ingin ditanyakan kepada Gautama. Yutao mengatakan bahwa dirinya hanya ingin memberitahu kalau seluruh warga langit baru-baru ini terlihat sangat aneh. Dari mulai Dewa Langit Surga Barat dan Surga Timur, kemudian Dewa Erlang kini sering menghilang. Pada saat yang sama, penjara terapung baru-baru ini banyak tahanan baru. Hal yang aneh adalah beberapa orang aneh terbunuh. Menurut catatan, mereka meninggal secara misterius saat memperbaiki istana yang dihancurkan oleh naga. Gautama tidak bisa menjawab perkataan dari Yutao hingga tibalah malam hari. Gautama tidur nyenyak dan mengeluarkan rohnya, dan Gautama bersiap untuk memulai penelitiannya. Saat memeriksa, di sini Gautama merasakan ada yang aneh karena tidak ada seorang pun di Istana Langit kecuali pasukan Jenderal Barat. Gautama pun mencoba untuk pergi ke tempat lain. Gautama melihat di ruang istana bawah juga tidak ada. Saat Gautama mencoba untuk mengintip, terlihatlah di sini prajurit yang bermata merah, dan di sini Jenderal Surga Barat yang sedang melawan para prajurit Istana Langit. Jenderal Surga Barat mengatakan, "Ayo, mari kita bertarung sebanyak yang kita mau." Dan si Shinji season 6 chapter 3 dan 4 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya, Mang.
Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and bye bye.